Air siap minum akhirnya mengalir di IKN. Air bersih merupakan kebutuhan vital bagi manusia. Namun, air bersih saja belum cukup untuk menopang kehidupan di permukiman. Apalagi kawasan besar yang dirancang sebagai ibu kota negara. Penanggung jawab pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, sudah memastikan adanya pasokan air itu. Air yang bukan sekadar bersih, melainkan layak minum setelah melalui proses pengolahan. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Basuki Hadimulyono mengklaim kualitas air minum yang dipersiapkan untuk konsumen di IKN, Kalimantan Timur, lebih baik dari air minum dalam kemasan, AMDK. Jadi kualitas air sebagai hasil instalasi pengolahan air, sudah standar, bahkan insya Allah lebih baik daripada air minum kemasan, katanya pada awal Agustus lalu. Tim antara yang berada di IKN, Jumat 2 Agustus siang, berupaya menjajal air itu sekaligus meninjau mekanisme pengolahan di Fasilitas Sistem Penyediaan Air Minum, SPAM, Sepaku, Kabupaten Penajam Pasar Utara, PPU. Untuk menuju ke lokasi SPAM Sepaku, tim menyusuri akses Jalan Negara Penajam Pasar Utara dengan waktu tempuh sekitar 30 menit dari kawasan titik 0 IKN dengan menggunakan mobil. Dari gapura masuk bertuliskan, intake Sepaku, tim mengarah ke wilayah yang lebih tenang dari ingar-bingar kegiatan konstruksi pembangunan IKN dan relatif kurang padat penduduk. Sesampai di lokasi SPAM, tampak sejumlah bangunan instalasi air dan taman yang masih dalam tahap penyelesaian akhir, finishing, termasuk beberapa bangunan yang masih setengah jadi. Personel lapangan SPAM Sepaku, Muhammad Ardito, yang menyambut kedatangan tim menyebut, progres pembangunan SPAM Sepaku secara keseluruhan mencapai 90% rampung dan mulai mengaliri air ke kawasan IKN sejak pekan lalu, usai merampungkan tes pada 22 Juli 2024. SPAM Sepaku tahap I ini ditargetkan akan melayani Istana Garuda dan Istana Negara IKN, Gedung Kemensetnek, penginapan Pas Pampres, Kompleks Kemenko 1, 2, 3, dan 4, Amphitheater, Galeri, Service Area, hunian ASN, Rumah Tapak Jabatan Menteri, RTJM, dan fasilitas umum lainnya, seperti hotel, sekolah, pertokoan, dan rumah sakit. Sidang Kabinet Jokowi Perdana di IKN digelar 12 Agustus. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono menyebut sidang Kabinet Perdana di IKN, Kalimantan Timur akan digelar pada 12 Agustus 2024. Basuki mengatakan semua Menteri Kabinet Indonesia Maju akan hadir. Presiden Joko Widodo, Jokowi, akan memimpin sidang dan dijadwalkan terlebih dahulu tiba di IKN pada sehari sebelumnya. Tanggal 12, kata Basuki yang juga PLT Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, (OIKN), di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis 1 Agustus. Selain sidang kabinet, Jokowi juga dijadwalkan untuk melakukan peletakan batu pertama alias groundbreaking pada 11 hingga 13 Agustus. Basuki memastikan sejumlah fasilitas kebutuhan primer seperti air, listrik, AC, hingga furnitur seperti yang diminta Presiden Jokowi sudah disiapkan. Ya minimal jalan sudah oke, kawasan sudah oke, Istana Negara, Istana Garuda, sudah, ujarnya. Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan rencana sidang perdana kabinet yang akan digelar di IKN Nusantara masih menunggu kesiapan furnitur di kantor Presiden atau Istana Garuda. Jokowi mengatakan saat ini kesiapan tidak hanya soal air dan listrik melainkan pengadaan perabot. Jokowi secara pribadi mengaku tak masalah apabila berkantor dengan kondisi Istana Garuda seperti saat ini. Namun menurutnya, ia harus bertanggung jawab menyediakan fasilitas dalam kondisi baik saat mengundang para menteri dan tamunya. Kalau saya kan enggak apa-apa, tapi kalau sudah mendatangkan tamu semua harus siap dan komplit, kata Jokowi di GCC, Jakarta, Kamis 1 Agustus.
Jokowi pindahkan 1.700 ASN ke IKN di tahap awal. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, PAN-RB, Abdullah Azwar Anas memastikan jumlah aparatur sipil negara, ASN, serta TNI dan Polri yang akan dipindahkan ke Ibu Kota Negara, IKN, pada tahap awal sebanyak 1.700 orang. Jumlah ini berkurang dibandingkan rencana sebelumnya, yakni 3.200 ASN serta TNI dan Polri. Keputusan ini diambil mengingat adanya perubahan pengaturan tempat tinggal bagi ASN, TNI dan Polri. Anas mengatakan sesuai arahan Presiden Jokowi, PNS atau ASN di bawah eselon I tidak perlu sharing apartemen. Semula, PNS ASN di bawah eselon I harus sharing apartemen. Tapi arahan Presiden yang baru tidak perlu sharing. Meskipun di bawah eselon I kalau dia sudah menikah, ya sudah satu kamar. Nah, itu bagian dari insentif, katanya. Anas berharap semua PNS yang akan pindah ke sana bisa tenang dengan adanya insentif ini. Karena kalau sharing nanti dengan keluarga, pasti ingin pulang nih. Akhir pekan, sebulan sekali. Tapi kalau memang dia sudah berkeluarga, maka satu apartemen, satu ASN dengan keluarganya, tegasnya. Dengan skema baru ini, maka kebutuhan ASN yang dipindahkan harus sesuai dengan ketersediaan apartemen rusun. Kita lihat nanti yang menikah dan berapa yang akan pindah, ujarnya. Anas menambahkan, ASN, TNI dan Polri pada gelombang ini akan menerima apartemen atau rusun yang dekat dengan pusat pemerintahan. Insentifnya berarti mereka akan dapat apartemen yang dekat sekali dengan pusat pemerintah dan cukup luas, ungkap Anas. WRTF danai program bantuan teknis $2 juta AS di IKN. Urban Resilience Trust Fund, WRTF, sebagai dana perwalian multi-donor yang didanai FCDO, Foreign, Commonwealth and Development Office, Inggris dan dikelola Asian Development Bank, ADB, mendanai program bantuan teknis $2 juta Amerika Serikat, AS, di Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara. Dana tersebut dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan masyarakat pembaharuan, retrofitting, infrastruktur dan fasilitas sekolah untuk adaptasi iklim, serta mendorong pertanian perkotaan regeneratif guna meningkatkan ketahanan pangan di IKN. Melalui Urban Resilient Trust Fund, ADB akan mendukung berbagai proyek perkotaan di Nusantara. Di Nusantara, tujuan kami adalah untuk memamerkan model perkotaan baru yang berkelanjutan, inklusif, layak huni, menyenangkan, dan tangguh terhadap iklim, kata Direktur ADB untuk Indonesia Jiro Tominaga dalam kegiatan Indonesia Urban Resilience Forum yang dipantau secara virtual di Jakarta, Selasa. Dengan total dana $82,12 juta AS, WRTF mendukung kota-kota di 24 negara, termasuk Indonesia, untuk mengurangi risiko iklim dan bencana melalui bantuan teknis serta investasi inovatif. Dana ini berfokus pada adaptasi, solusi ramah lingkungan, dan pendanaan iklim. Selain IKN, pendanaan sebesar $1,5 juta AS dalam bentuk bantuan teknis akan digunakan di Jakarta untuk menjajaki sumber-sumber pendapatan baru, terutama penetapan harga karbon untuk meningkatkan aksi iklim. Proyek-proyek perintis ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pelajaran berharga bagi kota-kota lain di Indonesia dan kawasan Asia Pasifik secara umum, ucap Jiro. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pembangunan Inggris untuk Indonesia Amanda S1MC High Pronunciation Laughlin menyatakan optimisme terhadap pembangunan IKN di Kalimantan Timur setelah dirinya berkunjung ke daerah tersebut pada Februari 2024. Kami juga bertemu dengan petani setempat dan mendengar tentang tantangan yang mereka hadapi dalam perubahan iklim, dan bagaimana praktik pertanian mereka yang sangat penting bagi mata pencaharian mereka dan ketahanan pangan di Kota Baru, IKN, terkena dampak perubahan iklim. Urban Resilience Trust Fund akan memberikan bantuan teknis untuk mendukung masyarakat setempat agar dapat beradaptasi dan memperkuat ketahanan mereka terhadap dampak ini, ujar Amanda.
Inggris berkomitmen untuk mendukung Indonesia dalam mengembangkan Nusantara, sejalan dengan ambisi untuk menjadi kota hijau yang cerdas, ungkap dia. Indonesia Urban Resilience Forum diadakan oleh ADB, United Kingdom, UK, FCDO, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, PPN, Bappenas, dengan melibatkan lebih dari 130 pengambil keputusan dan mitra pembangunan di tingkat internasional hingga kota. Forum ini menawarkan platform utama untuk memahami lanskap ketahanan kota di Indonesia, menampilkan pembelajaran dari berbagai inisiatif, mengidentifikasi area dukungan prioritas, dan menjajaki peluang pembiayaan untuk kota.